Sebetulnya ada beberapa parameter yang bisa menentukan harga. Ya, mulai dari kuantitas pun mempengaruhi. Harga satuan sama harga banyak itu bisa berbeda harganya. Kemudian dari sisi desain pun itu bisa berbeda harganya. Misalnya dari segi warnanya. Kalau misalnya warnanya hanya cuma satu warna, kemudian warnanya full color bisa sampai 10 warna gitu kan, atau bahkan foto. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setia Ratna Dewi dan rekan di sebelah saya Irsan Jailani yang hari ini akan berbincang mengenai ada apa sih dengan usahaku gitu ya. Oh gitu ya. Iya Pak, harus ada sedikit intronya gitu ya Pak. Ada apa sih dengan usahaku gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara dengan Bapak Irsan mengenai apa saja usaha yang sedang digelutinya saat ini gitu ya. Karena dari beberapa narasumber kita yang sudah pernah kita datangkan, kami datangkan itu banyak sekali cerita-cerita unik di balik layar usahanya mereka gitu ya. Nah, daripada berlama-lama lah, lebih baik langsung saja kita dengarkan cerita dari Pak Irsan. Sebenarnya siapa sih Bapak ini, lalu bagaimana cara memulai usahanya, dan juga apa saja kegiatan selain berusaha. Karena kan kita juga pengen tahu nih, Bapak nih punya apa sih gitu ya. Oke, silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irsan Jailani. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Purwakarta atau biasa dikenal dengan HIPMI. Ya. Saya sekarang menjalani beberapa usaha, di antaranya yang paling utamanya sih di bidang usaha fashion. Ya. Atau orang lebih mengenal pakaian betul. Saya membuat beberapa brand juga pakaian. Kemudian saya juga menerima beberapa pesanan pakaian, baik itu dari industri, dari instansi, dan beberapa dari kayak sekolah-sekolah seperti itu. Nah, selain itu, selain usaha, saya juga sebetulnya sambil kerja juga ya, disebut kerja. Itu di salah satu perguruan tinggi di Purwakarta, di Satya Wacana Kencana. Saya sebagai pengajar di sana. Juga saya sebagai kepala bagian IT di sana, karena keilmuan saya di informatika sebetulnya. Jadi saya juga menjabat salah satu bagian IT di Satya Wacana Kencana itu. Oke, Bapak sebagai kepala IT lalu juga punya usaha konveksi ya Pak ya, betul, atau fashion lah, pakaian. Sebenarnya yang sampingan yang mana Pak? Ngajarnya atau usahanya Pak? Nah, ini yang sekarang masih saya pikirkan, ini mana yang mau jadi utamanya, mana yang jadi sampingan. Nah, memang untuk saat ini saya coba jalankan dengan coba bagi waktu sebaik mungkin, karena memang bukan hal yang mudah kita berwirausaha kemudian juga ya menjalankan aktivitas lainnya. Karena sebetulnya saya sih ingin menyarankannya, kalau misalnya kita berwirausaha itu harusnya fokus sih sebetulnya gitu. Harusnya fokus gitu. Supaya supaya memang ya kita serius untuk menjalankan usaha itu gitu. Nah, sebetulnya usaha saya berkembangnya agak sedikit nggak melesat gitu ya, pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena mungkin kan proses fokus Pak. Ya betul sih. Semua harus proses. Kalau tidak proses nanti keenakan. Iya betul. Karena memang ditambah lagi tingkat fokus saya. Saya kan memikirkan juga organisasi sebenarnya selain di HIPMI ya juga di beberapa organisasi yang lainnya. Kemudian ya di kampus, walaupun di kampus memang untuk ngajar itu tidak memakan banyak waktu sih sebetulnya, dan saya megang di IT pun ya banyaknya maintenance aja sih, tidak memakan banyak waktu. Jadi sehingga saya bisa lebih banyak fokus juga di dunia usaha yang sedang saya tekuni. Karena di usaha pun sebenarnya saya tidak menjalankan usaha itu saja, ada beberapa usaha yang lain juga yang saya jalankan gitu. Jadi ini usaha sebenarnya Bapak pegang sendiri
atau Bapak bekerja sama, atau saya beli franchise gitu ya? Oke. Gimana? Salah satu usaha memang ada, saya menjadi distributor juga di salah satu brand ternama gitu ya. Cuman untuk yang konveksi tadi itu perusahaan saya sendiri. Saya awalnya memang dulu pertama saya berwirausaha, terus pertama saya mendirikan sebuah perusahaan itu di tahun 2013 ya, 2013 kurang lebih gitu. Nah, mungkin seiring perjalannya waktu, saya berpisah dengan rekan bisnis saya dan saya mendirikan perusahaan baru dengan namanya Dwi Putra Ihwa, dan brand yang dikenalnya saat ini adalah Kaos di Sablon. Itu mulai tahun 2016 sampai sekarang sih. Karena sebetulnya orang tua saya tidak ada berlatar belakang pengusaha, Bu. Jadi orang tua saya kedua-duanya guru gitu. Jadi memang pengusaha itu mungkin pure dari saya sendiri ya. Keterampilan ya Gitu. Pak ya. Kalau misalnya masalah saya jadi dosennya mungkin karena ada keturunan dari orang tua karena dua-duanya guru gitu ya. Tapi kalau usaha sih saya memang mulai Ini sendiri. Betul. Ya Pak, saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan mengenai perusahaan ya Pak ya. Untuk perusahaannya ini sebenarnya di mana Pak? Di kantornya. Di kantornya. Kantornya di Cisereh, Bu. Di Di Jalan Cisereh? KNPI. Jalan KNPI Iya. di Dekat sini. sebelah mananya? Kanan kiri kalau dari sebelah kanan. depan kita ancang-ancang ya, dari depan. Kalau ibu-ibu tahu tukang bakso, Ibu? ya, Bakso KNPI. Ya, Nah, kan ya. pasti tahu ya. ya. Samping bakso KNPI. Oh, samping Ya, bakso samping. KNPI di situ ya Pak ya. Betul, betul. Untuk saat ini sudah berapa karyawan Pak? Karyawan tuh kurang lebih 6 lah, Bu. Kurang lebih Ya, kurang 6 lebih gitu ya. satu, ya. Oke, untuk pakaiannya sendiri apa aja yang dibuat Pak? Apakah hanya baju olahraga gitu ya Pak ya? Kalau misalnya dari sekolah atau Sebetulnya yang intinya saya main di kaos dan sablon sih gitu. Tapi seiring perkembangannya saya juga bisa menerima berbagai macam juga, seperti misalnya kemeja, jaket, sweater itu saya juga terima. Tapi awalnya sih fokusnya di kaos dan sablonnya gitu. dari fokus kaos ya, dari fokus membuat kaos, menyablon kaos, lalu akhirnya menerima permintaan dari yang namanya orang ya, menerima permintaan dari masyarakat. Setelah itu kita istilahnya sebagai penjual ya Pak ya, menyanggupi apa yang diinginkan. Betul, Nah itu betul. namanya sistem ekonomi ya Pak ya. Betul, betul. Nah mungkin sistem ekonominya sudah dipegang oleh Pak Irsan. ini, maaf ya Pak ya, saya suka lupa itu namanya. Nah lalu sekarang nih, kalau saya tangkap sebenarnya bukan dosen yang memiliki usaha, tapi pengusaha yang menjadi dosen gitu ya Bisa Pak ya. dikatakan begitu. Jadi sampingan usahanya adalah mengajar ya, jadi bukan mengajar sebagai usaha Ya, utama gitu, jadi tapi saya jadikan mengajar itu suatu pengabdian. suatu pengabdian. Bagus Karena Pak. itu adalah alma mater saya. Alma mater. Alumni saya di sana. Sekarang saya juga mengabdi di sana. Oke, bagus sekali ya. Ini pesan-pesannya sebagai pengabdian gitu ya. Karena ingin mencerdaskan Ingin anak bangsa. mencerdaskan anak bangsa. Nah, gimana nih Pak nih? Sekalian promosi saja kepada orang-orang yang mau coba untuk pesan kaos di Sablon di Jalan KNPI nomor berapa Pak? Ada Nomor nomornya? 22. Nomor 22. Adik-adik atau Bapak Ibu yang sedang menonton juga nanti bisa mampir ke sana kalau misalnya mau pesan pakaian apapun bisa ya Pak ya. Bisa. Jadi kita terima juga jasa pembuatan kaos satuan gitu, dan juga mau banyak pun, mau ratusan, mau ribuan kita terima, karena kita juga biasa terima pesanan dari perusahaan-perusahaan dari industri dengan kuantitas yang cukup besar, dan satuan pun itu kita masih bisa terima. Masih bisa terima. Kalau misalnya ibu-ibu, kalau adik-adik mau pesan, biasanya yang pertama ditanya adalah harga. Oh iya, harga. Gimana Kenapa Pak dengan harga? Ya, sebetulnya ada beberapa parameter yang bisa menentukan harga. Ya, mulai dari kuantitas pun mempengaruhi. Harga satuan sama harga banyak itu bisa berbeda harganya. Kemudian dari sisi desain.
desain pun itu bisa berbeda harganya. Misalnya dari segi warnanya, kalau misalnya warnanya hanya cuma satu warna, kemudian warnanya full color bisa sampai 10 warna gitu kan, atau bahkan foto gitu kan, nah itu bisa berbeda lagi harganya gitu. Kemudian dari jenis dari kain yang digunakan, kita menawarkan beberapa pilihan kain gitu. Cuman kalau dari segi kaos yang umum digunakan oleh banyak orang ataupun banyak distro clothing biasanya menggunakan bahannya katun combat. Nah, jadi beberapa faktor itu bisa mempengaruhi dari harga desain. Tapi untuk menjadi gambaran gitu kan, standarnya saya menjual kaos satuan itu kurang lebih di harga 80 ribuan untuk yang satuan. Untuk Artinya yang satuan. kalau misalnya Lebih lusinan banyak berarti itu lebih bisa murah lebih lagi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, itu bincang-bincang saya dengan Bapak Irsan yang tadi sudah menyampaikan bagaimana sih usaha awalnya dari jualan boneka, setelah itu langsung bekerja sama dengan rekan bisnisnya, bercerai Ya, dengan betul. rekan bisnisnya, membangun bisnis Betul, betul. sendiri ya Pak ya, Betul. sampai sekarang bisnisnya banyak. Kenapa saya lihat di sini banyak sekali bisnisnya Pak? Nggak banyak. Bisa disampaikan Pak kira-kira apa saja Pak, biar rekan-rekan juga bisa tahu. Ya, selain yang tadi saya sampaikan, saya juga punya bisnis sesuai dengan bidang keilmuan saya, Bu. Saya di informatika sebetulnya kan, jadi punya bisnis software developer juga. Saya memiliki tim yang memang kerjanya bikin software gitu. Itu namanya The Night ya. Sekarang juga lagi ngerjain ada project di Diskominfo. Nah, kemudian selain itu ada beberapa agen atau distribusi yang memang saya jalankan, diantaranya untuk jasa pengiriman paket. Saya jadi agen juga, itu Wahana. Kemudian untuk produk ini Sari Roti, saya juga menjadi agen distribusi di wilayah Purwakarta. Kemudian saya juga punya bisnis kuliner makanan namanya Wabro. Wabro itu tahu walik dan combro. Saya belum pernah dengar itu. Di mana Pak jualannya? Terakhir di daerah Muncul, cuman sekarang lagi lagi nyari tempat baru. Lagi nyari pindah tempat yang lebih. Bukan karena pandemi ya? Kemarin sempat terpengaruh pandemi juga sih. Pandemi ya. Gitu. Tapi kebetulan habis kontrak yang daerah Muncul, nanti kita lagi nyari tempat yang baru. Nah, nanti Pak kalau misalnya sudah tidak puasa bisa tuh bawa makanannya ke sini nanti ke Tio nanti. Oh, gimana nih? Oh, ternyata crunchy gitu ya. Atau misalnya, oh, ternyata pedas gitu kan. Saya nggak tahu nih ya. Ya, karena puasa jadi kita belum tahu ya. Kita tunggu sampai selesai puasa. Nah, kira-kira nih Pak, kan pasti di channel SMK Bina Kerja ini banyaknya adalah yang nantinya akan menjadi pengusaha. Karena SMK itu tujuannya adalah untuk bekerja. Bekerja itu bisa jadi bekerja di perusahaan atau memiliki usaha sendiri. Nah, Pak, saya ingin minta kiat-kiat nih sebagai pengusaha kepada rekan-rekan yang mungkin nantinya ingin mengikuti jejak Bapak. Pada adik-adik ya. Ya, pada adik-adik di SMK Bina Kerja. Sebetulnya satu pesan dari saya jika ingin memulai usaha itu yang pertama adalah kita jangan takut, coba aja gitu ya. Jangan takut dulu, belum siap. Biasanya kalau dipertimbangkan belum siap ini belum siap itu, nanti kita nggak akan mulai gitu. Nah, ketika kita sudah mulai, yang harus dipastikan adalah konsisten. Ya, kebanyakan usaha itu pada akhirnya cuman bertahan beberapa lama karena memang tidak konsisten itu. Nah, pesan saya hanya satu, yaitu konsisten dalam menjalankan usaha. Dan yang pasti, jalankan usaha sesuai dengan passion. Nah, yang tadi ya, sebetulnya latar belakang saya itu di bidang IT. Cuman kenapa saya jadi jalurnya konveksi? Karena itu passion saya. Saya udah senang di bidang itu tuh sudah mulai dari zaman SMA. Jadi zaman SMA itu dulu kayak bikinin kaos kelas buat teman-teman. Pensi gitu ya, betul, Pak ya. Mulai dari situ gitu. Tapi itu menjadi passion saya. Karena saya juga nggak tahu ya kenapa saya senang di bidang itu. Tapi karena memang saya senang di situ, saya jalanin dan sampai sekarang saya bisa konsisten untuk menjalankannya, dan ya walaupun tidak melesat tapi bertahap berkembang usaha saya sampai sekarang. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Irsan. Begitu ya kiat-kiatnya untuk adik-adik. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa diikuti
bisa diaplikasikan, bahwa tidak semua itu instan dan juga tidak semua itu harus langsung ke atas gitu ya. Semua memulai dari diri sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak untuk bincang-bincang hari Ya, ini. sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa kesini lagi. Siap. Bawa makanannya. Baik, bawa makanannya biar nanti adik-adik yang lain bisa tahu, oh bener nggak sih Bapak ini usaha, takutnya bohong. Iya, gitu iya. ya. Oh bener nggak sih Bapak ini punya itu, takutnya bohong, taunya punya orang lain gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi Iya. nanti kalau misalnya mau bikin baju bisa langsung datang ke Jalan KNPI nomor 22 di sebelah tukang bakso KNPI. Ya, begitu. Terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo 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 yo. Obras obrolan bebas.